banget ya Kak ibadah di gereja ya Kak. Betul. Tapi sekarang kita ibadah dari streaming dulu. Betul nih Kak ya? Iya. Tapi sebelum ibadah kita harus mempersiapkan apa sih Kak? Adik-adik sudah mandi? Pasti sudah ya. Mandi, pakai baju yang rapi, Betul. duduk manis. Dengarkan dari awal sampai akhir ya Kak ya. Betul. Alkitabnya disiapkan. Persembahan juga disiapkan. Iya. Dan Jangan lupa Kak. mengikuti. Oh mengikuti dulu. Dari awal sampai akhir. Iya. Betul. Terus hatinya, aduh, nanti ibadah hatinya, aduh, ini dalam apa ya? Nggak boleh. Harus fokus ya Kak ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah, kita mau bersaat teduh terlebih dahulu Kak. Oke, saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Setelah kita menyanyikan Mars PA, selanjutnya kita mau doa pembukaan Kak. Adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, sehingga pada saat ini kami anak-anak-Mu dapat beribadah kepadamu. Kiranya ibadah kami ini kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ibadah kami saat ini berkenan di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian Kak dari Kidung Ceria 361. Apa Kak? Hari Minggu, hari yang mulia. Kita menyanyi adik-adik ya, dengan segenap hati kita. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanmu. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatimu.
adik-adik, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari adik Helena dari sektor Yerusalem. Mari kita dengarkan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu. Dengar ya panggil nama saya, sudah ya panggil namamu. Oh diralah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh diralah, tu jawab ya, tu jawab ya, tu jawab ya Tuhan, tu jawab ya Tuhan, tu jawab ya. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan membaca Mazmur. Sebelumnya adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita buka Mazmur 138 ayat 1 sampai yang kedua. Yang akan dibacakan oleh siapa, Kak? Adik Jason dari sektor Eden. Silakan. Shalom, selamat pagi. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai 2 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Demikian pembacaan Mazmur hari ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 73. Biarlah semua anak. senang bisa ketemu kalian lagi. Kita bisa ketemu dengan penuh sukacita, bahagia, dan sehat selalu. Puji Tuhan, hari ini kita akan
belajar firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, terlebih kita siapkan hati ya dan pikiran kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur jika Engkau sampai hari ini masih memberkati kami, memberi kami kesehatan dan kekuatan. Terlebih kami bersyukur ya Tuhan karena keselamatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal dan suatu saat nanti kami boleh bersama-sama dengan Engkau di surga. Ya Bapa di surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Layakan kami ya Bapa untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu, kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa untuk Kau bentuk, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang tangguh, anak-anak-Mu yang dapat Engkau banggakan ya Bapa. Terlebih iman kami semakin hari dapat semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang mengurapi, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 6. Kitab Keluaran letaknya dekat kitab Kejadian ya. Kalau di Alkitab letaknya di depan sendiri setelah Kejadian Keluaran. Sudah dibuka pasal 32 ayat 1 sampai 6. Jika sudah menemukan, mari kakak undang berdiri. Dan nanti yang membacakan firman Tuhan adalah adik Ellen dan adik Brian. Silakan. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 6. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka dan mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikan nyala mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih untuk adik Ellen dan adik Brian sudah melayani di dalam baca firman Tuhan. Jadi hari ini tema firman yang akan kita pelajari judul Aku Hanya Menyembah Tuhan. Coba kita ulang bersama-sama ya. Aku hanya menyembah Tuhan. Adik-adik, tadi sudah dibaca kisahnya tentang Bapak Musa ya dan Bapak Harun. Sebelumnya kakak ingin memberitahu dulu
Coba kitab Keluaran, ada yang tahu siapakah penulis kitab Keluaran? Betul sekali ya, penulisnya adalah Bapak Musa. Siapakah Bapak Musa? Bapak Musa diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan ya, menuju ke tanah perjanjian, yaitu di Kanaan. Nah, ketika Bapak Musa memimpin bangsa Israel, Bapak Musa dibantu oleh kakaknya yang bernama Bapak Harun. Jadi ketika Bapak Musa bertemu dengan Raja Fir'aun, nah Bapak Harun ini yang membantu Bapak Musa untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Fir'aun. Nah, jadi dari bacaan kita tadi di kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 6 mengisahkan bahwa bangsa Israel tidak sabar menunggu kedatangan dari Bapak Musa. Bapak Musa kemana ya? Kok ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel? Nah, jadi dalam kitab Keluaran 24 kakak baca, Musa ternyata dipanggil oleh Tuhan untuk ke Gunung Sinai. Di sana Musa akan diberi 2 loh batu oleh Tuhan ya. 2 loh batu itu ditulis oleh Tuhan sendiri dan itu berisi hukum dan perintah Tuhan untuk bangsa Israel. Kemudian Musa di sana itu berada di atas Gunung Sinai itu 40 hari 40 malam. Dan sebenarnya bangsa Israel sudah diberitahu bahwa Musa akan ada di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Akan tetapi bangsa Israel tidak sabar menunggu Bapak Musa turun, sehingga mereka berkumpul, mereka menyatukan hati, ngomong sama Bapak Harun, ayo buatkan kami Allah yang memimpin kami keluar dari coba dibaca di ayat di ayat 1 ya, tadi dikatakan, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Jadi bangsa Israel meminta kepada Harun untuk membuatkan Allah. Nah, yang dilakukan Bapak Harun adalah apa? Bapak Harun malah menuruti ya keinginan mereka untuk membuatkan mereka Allah. Bapak Harun minta segala perhiasan yang dimiliki oleh bangsa Israel setelah terkumpul, perhiasan itu dipahat menjadi sebuah patung, yaitu patung lembu emas, seperti perikop di pasal 32 ya, berjudul anak lembu emas. Nah, ternyata dari patung itu setelah dibuat ternyata disembah oleh mereka. Coba kita baca di ayat 4 ya. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan paha dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Coba bangsa Israel kenapa sampai mengatakan seperti itu ya? Inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Padahal mereka kan tahu sendiri, bukan patung lembu emas itu yang memimpin mereka, tapi mereka kok mengatakan seperti itu. Kemudian coba yang ayat 5 dikatakan, ketika Harun melihat itu, didirikanlah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Adik-adik, sekali lagi ya kesalahannya Bapak Harun. Ketika bangsa Israel mengatakan tadi ya bahwa patung itulah yang mereka mengatakan patung itu ya inilah Allah yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Nah, ketika bangsa Israel mengatakan itu, Bapak Harun tidak menyalahkan mereka, bahkan Bapak Harun mengatakan apa tadi dikatakan, besok hari raya bagi Tuhan. Bapak Harun juga menyediakan mezbah. Adik-adik tahu mezbah itu apa? Mezbah itu tempat pembakaran korban kesembelian ya. Bangsa Israel ketika memberi persembahan itu ya, memberi korban-korban itu ya dibakar di mezbah. Nah, itu sebenarnya digunakan untuk persembahan kepada Tuhan. Tapi ternyata
tidak dilakukan oleh bangsa Israel. Bapak Harun malah membuat mezbah untuk korban bakaran itu. Dan bahkan coba di ayat 6 dikatakan, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Mereka malah bersukaria, adik-adik ya. Mereka menyembah patung itu, mereka bersukaria, memberi korban bakaran. Dan kalau menurut adik-adik perbuatan mereka bagaimana ya? Kira-kira membuat Tuhan marah atau tidak ya? Adik-adik, dari peristiwa ini kita dapat mempelajari satu, Bapak Musa dan Bapak Harun satu saudara, tapi mereka punya perbedaan sikap atau cara berpikir ya. Kemudian ketika Bapak Musa sedang berada di Gunung Sinai melakukan perintah Tuhan, Bapak Harun malah mengizinkan bangsa Israel untuk melakukan dosa karena ketidaksabaran mereka, sehingga mereka tidak setia, yaitu mereka menyembah patung. Nah, dari sini adik-adik kita mau belajar satu, sebagai anak Tuhan kita perlu setia kepada Tuhan. Setia dalam hal apa? Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam sikap-sikap kita perlu setia kepada Tuhan. Kalau bangsa Israel tidak mau menyembah Tuhan karena ketidaksabaran mereka, dan kita sebagai anak Tuhan, kita perlu sabar dalam menghadapi segala persoalan ya. Setiap anak-anak Tuhan pasti punya banyak persoalan. Entah persoalan di sekolah atau dalam keluarga, dengan kakak, kalau dalam keluarga ya dengan kakak atau dengan adik, kalau di sekolah mungkin dengan teman-teman. Nah, kita perlu bersabar. Kemudian dari bacaan ini kita juga diajar bahwa kita harus selalu harus tetap menyembah Tuhan. Tadi seperti tema kita ya, aku hanya menyembah Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana cara kita untuk menyembah Tuhan? Satu, kita perlu tekun dalam doa, perlu rajin dalam berdoa. Karena berdoa itu kan berarti artinya kan berkomunikasi dengan Tuhan ya. Doa juga merupakan nafas hidup orang beriman, sehingga doa itu adalah kebutuhan yang harus dilakukan oleh orang percaya. Dalam doa juga kita berhubungan dengan Tuhan, kita berkomunikasi, sehingga hubungan kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dengan berdoa, ketika kita berbicara dengan Tuhan, kita dapat menyampaikan kepada Tuhan isi hati kita, entah kesedihan kita, atau kebahagiaan kita, atau syukur kita, bisa kita ungkapkan kepada Tuhan. Nah, kemudian kita perlu apa? Sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan, kita perlu rajin membaca firman Tuhan. Kita perlu rajin baca Alkitab, karena Alkitab adalah sumber ya. Ketika kita beribadah, yang kita baca selalu Alkitab, karena di dalam Alkitab berisi banyak hal tentang perkataan Tuhan, baik hukumnya, perintahnya, tentang janjinya, semua ada di dalam Alkitab. Dan ketika kita rajin membaca Alkitab, kita mau menyediakan waktu untuk belajar Alkitab, memahami Alkitab, maka ketika kita mengalami banyak hal seperti tadi ya, ketika kesusahan atau ketika kita mengalami hal yang sangat membuat kita sangat sedih sekali, firman Tuhan bisa mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong anak-anaknya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan? Dengan cara beribadah, rajin beribadah. Seperti saat ini ya, kita beribadah walaupun melalui online. Kadang-kadang kita juga melalui Zoom ya. Nah, dengan beribadah kita menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan, karena kita juga membangun hubungan dengan Tuhan pada saat beribadah. Kemudian selain itu apa? Kita juga sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita juga perlu melayani sesama. Itu juga termasuk bentuk penyembahan kita kepada Tuhan.
Adik-adik ingat, Tuhan Yesus telah mengajar kita hukum kasih. Ingat hukum kasih ada berapa? Ya betul, ada 2 ya. Kasih yang pertama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Berarti kita mengasihi Tuhan dengan segenap kemampuan kita. Kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itulah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Apakah itu sulit dilakukan? Tidak sulit jika di dalam hati kita ada kasih kepada Tuhan, itu tidak akan sulit dilakukan. Tantangannya adalah satu, biasanya apa? Kita punya keinginan sendiri, punya kemauan yang menurut kita Tuhan tidak mengizinkan itu, tapi saya loh punya keinginan seperti itu. Contoh soal di sekolah. Saat ini di sekolah ada beberapa sekolah yang sudah mengizinkan pembelajaran tatap muka di SD ya. Ada sekolah-sekolah yang belum mengizinkan muridnya datang ke sekolah. Ketika kita datang ke sekolah kan harus mengikuti protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, seperti itu. Kemudian syaratnya kita datang ke sekolah kan memang harus pakai masker. Ada anak yang berkata, aduh Bu, panas Bu, gak bisa nafas. Keinginannya seperti itu, gak bisa nafas Bu. Padahal dengan memakai masker kita bisa melindungi diri sendiri, juga melindungi orang lain. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian ketika di rumah bagaimana? Setiap kakak dan adik pasti punya keinginan masing-masing. Berarti harus saling mengalah ya. Yang mengalah adik atau yang mengalah kakak. Tergantung kesadaran masing-masing. Nah, dari firman Tuhan hari ini tentang aku hanya menyembah Tuhan, kita perlu diingatkan bahwa inti dari semuanya itu adalah kasih kita kepada Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, pasti kita mau menyembah Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti setia kepada Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, pasti kita mau bersabar. Demikian ya adik-adik ya. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, aktivitasnya hari ini ada seperti ini ya. Pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 17 November tahun 2021 di WA grup kelas dengan format nama, sektor, kelas. Kemudian info lebih lanjut lagi hubungi Kak Dumas. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat tadi apa pesannya? Aku hanya menyembah Tuhan. Tapi ada namanya, Kak. Apa itu Kak? Tuhan Yesus. Jangan sampai salah alamat ya adik-adik ya. Nanti nggak nyampe suratnya kalau salah alamat. Betul lah. Jadi aku hanya menyembah Tuhan Yesus. Iya. Baik Kak, untuk merespon firman Tuhan kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 198. Apakah Hidup bagi Yesus. Ku
Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur karena Engkau masih mengizinkan kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Melalui firman hari ini ya Bapa, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang hanya menyembah Engkau saja. Dalam setiap perkataan, perbuatan, dan sikap-sikap kami mau melihat Engkau saja ya Bapa. Tolong berkati kami anak-anak-Mu ya Bapa. Banyak sekali kesalahan yang sudah kami lakukan. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni segala dosa dan salah kami ya Bapa. Dan sebagai anak-anak-Mu Bapa, kami mau belajar untuk senantiasa taat dan setia kepada-Mu, untuk senantiasa melakukan semua perintah-perintah-Mu. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati kami, bahkan pertumbuhan iman kami ya Bapa. Kiranya Engkau membantu kami sehingga semakin hari iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, juga pengenalan kami akan Engkau pun semakin bertambah-tambah, sehingga kehidupan kami dapat mempermuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga. Berkatilah orang tua anak-anak ya Bapa, orang tua adik-adik, agar melalui orang tua iman anak-anak pun semakin bertumbuh. Melalui orang tua juga anak-anak dapat menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Ya Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk kakak-kakak layan yang bertugas hari ini. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapa, di dalam usaha mereka, dalam karya mereka, dalam pelayanan mereka. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka. Ya Bapa di surga, kami serahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berbagai bencana ada di dalam bangsa dan negara kami ya Bapa. Untuk itu kami mohon kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Kami mohon perlindungan daripada-Mu. Terlebih ya Bapa, kiranya kasih-Mu tercurah atas bangsa dan negara kami ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, berikan hikmat dalam memimpin kabinet ya Bapa, dalam memimpin para menteri. Lebih Bapa, berikan kesabaran agar dalam menjalani tugas dan pelayanan beliau dapat melaksanakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, kami serahkan juga Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta gereja kami. Kiranya juga mau memberkati, mau memberikan hikmat-Mu agar dalam pelayanan mereka semakin membuat kami, para jemaatnya, semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah-Mu sendiri yang memberkati kami dan menuntun kami agar kehidupan kami semakin hari semakin memuliakan Engkau. Tidak ada kemarahan dalam diri kami, tidak ada sungut-sungut dalam diri kami, tapi kami tetap sabar, kami tetap mau setia kepada Engkau, dan kami tetap mau bersyukur dalam menghadapi segala persoalan apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami, dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sudah disiapkan persembahannya? Sudah. Iya, sudah Kak. Sebagai Dasar ayat persembahan dari 2 Korintus 8 ayat 12. yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Baik adik-adik, untuk sebagai lagu pemberian persembahan, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu, sehingga kami hari ini telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Kiranya apa yang kami berikan ini bisa Engkau terima dan bisa menjadi saluran kasih kepada sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tak terasa kita sudah di penghujung ibadah kita ya. Betul sekali. Sebagai lagu penutup, adik-adik berdiri yuk. Iya. Adik-adik nanti ada gerakan ya. Ketika Kak Nina sama Kak Beka bergerak, adik-adik semua di rumah juga ikut bergerak. Harus Iya. mengikuti, Kalau ya. ada mama yang menemani, papa, adik, kakek, nenek, semua berdiri ya. Kita Ya. semua ikut bergerak. Betul sekali. Kita akan menyanyikan pujian dari mana, Kak? Kidung Ceria 227, Tanganku hendak kupakai. Ayo adik-adik, berdiri semua. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku.
saja ya, kita tetap setia kepada Tuhan dan kita mau bersedia untuk selalu dipimpin oleh Tuhan. Arahkan hati dan pikiran adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, adik-adik, ibadah sudah selesai, tapi ada pengumuman nih Kak. Pengumuman apa, Kak? Minggu depan, Iya. IMPA itu pada tanggal 21 November melalui Zoom. Jam berapa, Kak? Jam 10 pagi. Ingat ya adik-adik, jam 10 pagi, jangan sampai kelewatan ya. Baik, selanjutnya ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ningsi yang sudah menyampaikan firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, terima kasih kepada Kak Jebon yang sudah mengiringi ibadah hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada adik Helena yang sudah memberikan kesaksian pujian yang sangat indah. Baik, terima kasih juga kepada adik Jason yang sudah membacakan Mazmur pada hari ini. Terima kasih kepada adik Ellen dan Brian yang sudah membacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat semua adik-adik yang sudah dengan semangat, dengan sukacita, yang selalu menanti-nantikan ibadah minggu ya. Iya. Terima kasih sudah mengikuti ibadah sampai selesai. Adik-adik sudah setia mengikuti ibadah. Terima kasih, Betul, Tuhan terima Yesus kasih. memberkati. Jangan lupa adik, pengumpulan aktivitas terakhir yaitu pada tanggal 17 November Di di mana, Kak? WA grup kelas masing-masing ya. Baik. Sudah biasa ngirim toh. Bagaimana? Jawabannya adalah nama sektor kelas. Betul sekali. Info lebih lanjut bisa menghubungi Kak Dumas. Terima kasih pada Kak Rebecca Terima kasih kepada Kak Rina yang sudah memimpin ibadah hari ini. Baik, sampai jumpa ibadah minggu depan melalui Zoom ya adik-adik. Tuhan Yesus